Om Swastiastu, salam harmoni. Halo adik-adik semua, mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode statistika. Kembali dengan saya, Pak Pase, untuk melanjutkan sharing materi berkaitan dengan topik ukuran penyebaran data. Adik-adik, pada video kali ini saya ingin mengajak adik-adik untuk fokus ya pada satu hal atau topik yang jarang menjadi pusat perhatian di topik ukuran penyebaran data. Apa itu? Yaitu mengubah perspektif data pencilan yang selalu dianggap buruk atau outlier. Seperti apa itu adik-adik? Mari ikuti video pembelajaran Pak Pase. Ya, adik-adik, sebelum saya mengajak adik-adik lebih jauh terkait dengan data pencilan, saya ingin mengingatkan adik-adik yang sudah pernah membaca atau mempelajari, bagi yang belum, saya sharing apa itu data pencilan. Nah, data pencilan adalah ya data yang berada jauh dari kelompok data yang lain. Nah, kalau misalnya saya ilustrasikan sesuai dengan gambar yang ada di layar, itu berkaitan dengan suatu tinggi badan yang ada di suatu kelas. Nah, kalau kita perhatikan, ya, yang dilingkari itu kan sangat ekstrem sekali ya, tinggi badannya, ya, tinggi siswa sangat pendek jika dibandingkan dengan tinggi-tinggi yang lain, seperti itu. Ya. Nah, ketika rata-rata tinggi badan dari kelas itu dicari, misalnya rata-ratanya adalah 120 cm. Sebenarnya rata-rata itu tidak akan mampu menggambarkan kondisi data tinggi badan di kelas itu dengan baik. Gitu. Kenapa? Ya karena ada satu atau mungkin dua orang nanti yang tingginya sangat ekstrem pendek ataupun ekstrem tinggi. Nah, di layar itu sangat ekstrem pendek. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan buat diagram pencarnya ya, diagram pencarnya ya seperti ini kondisinya. Nah, yang mana disebut sebagai data pencilan adalah kondisinya yang itu. Memang jaraknya sangat jauh dengan data-data yang lain. Nah, terus apa hubungannya dengan ukuran penyebaran data? Nah, itu biasanya di varian atau simpangan baku. Gitu. Kenapa? Ya karena di varian dan simpangan baku itu formulanya itu kan berkaitan dengan rata-rata. Karena rata-ratanya sudah tidak bisa menggambarkan kondisi data sebenarnya, maka varian pun tidak akan bisa menggambarkan kondisi data sebenarnya. Akibat dari adanya data pencilan itu. Itulah yang menyebabkan persepsi orang bahwa data pencilan itu buruk. Apakah selalu buruk data pencilan itu? Coba dipikirkan. Ya, adik-adik, sebelum lebih jauh saya ingin mengajak adik-adik apakah selalu buruk data pencilan itu. Saya ingin sharing sedikit ya. Apa sih penyebab dari adanya data pencilan atau outlier itu? Nah, yang pertama adalah data berasal dari populasi yang berbeda. Nah, apa maksudnya? Berarti data pencilan tersebut tidak bisa menggambarkan populasi yang sedang digunakan sebagai sampel. Nah, itu penyebabnya. Yang kedua, varian natural data. Nah, jadi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrem dan tidak berdistribusi secara normal. Ya, tentu kalau sudah tidak berdistribusi secara normal ya bisa dibayangkan apa yang terjadi. Yang ketiga adalah adanya error saat pengukuran atau pengumpulan data di lapangan. Nah, adanya kesalahan pengukuran atau pencatatan, salah dalam perhitungan, atau alat ukurnya yang rusak, tidak baik digunakan, dan sebagainya, itu akan menyebabkan adanya outlier atau data pencilan itu. Nah, oleh karena itu, ya adik-adik ketika misalnya nanti mengumpulkan data, atau ya nanti mengoperasikan data dan sebagainya, ya hindari penyebab-penyebab ini sehingga data outlier itu diminimalisir adanya. Nah, adik-adik, selanjutnya, apa sih pengaruh dari data pencilan atau outlier itu? Nah, adik-adik bisa cermati. Yang pertama adalah
berkaitan dengan min atau data atau rata-rata. Jadi rata-rata tidak lagi menggambarkan kumpulan data yang sebenarnya tadi saya sudah sampaikan. Itu berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Nah, berkaitan dengan pada topik ini adalah berkaitan dengan yang kedua, variannya atau nanti ada simpangan bakunya. Nah, varian yang dihasilkan juga tidak akan menggambarkan penyimpangan data yang sebenarnya. Ya, kenapa? Ya karena tadi saya sudah jelaskan bahwa formula untuk mencari varian atau simpangan baku standar deviasi itu membutuhkan rata-rata. Oke. Yang ketiga adalah interval data dan range. Jadi interval data akan menjadi semakin lebar dan range data juga akan menjadi sangat besar. Ya, itu penyebab dari data pencilan itu. Dan yang terakhir adalah ya pengambilan keputusan. Ya tentu ya kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi tidak signifikan seperti itu. Ya, jadi tidak akan signifikan pengambilan keputusannya akibat dari ukuran-ukuran tadi. Ya, variannya atau rata-ratanya tidak mampu menggambarkan kondisi data yang sebenarnya. Ya, adik-adik, tadi saya sudah jelaskan dengan lengkap ya apa itu data pencilan, apa penyebabnya dan pengaruhnya apa. Nah, sekarang baru kita masuk pada apakah setiap outlier itu buruk dalam konteks dunia nyata? Tidak selalu, adik-adik. Jadi jangan memaknai outlier atau data pencilan itu selalu buruk. Nah, yang pertama di sebelah kanan saya, ya, ini adalah contoh data pencilan atau outlier yang baik. Kalau di sebelah kiri saya adalah data pencilan yang buruk mungkin. Nah, apa yang baik? Yaitu misalnya ya, di dalam suatu kelas ada 1 atau 2 orang yang sangat pintar, ya, yang sangat baik soft skill-nya dan sebagainya. Itu kan bagian dari data pencilan. Apakah itu harus dihilangkan? Apakah itu dikatakan buruk? Tentu tidak kan? Harapannya kan yang lainnya bisa mengikuti itu gitu. Nah, kalau yang buruk ya banyak ya. Misalnya di dalam suatu kelas ada 1 orang yang selalu telat, ya tidak belajar, bolos, ya tentu itu contoh data outlier yang buruk dan tidak perlu diikuti gitu. Nah, seperti apa memaknai itu? Nah, itu yang saya maksud bahwa jangan memandang bahwa data outlier itu selalu buruk atau pencilan itu selalu buruk gitu. Ya, harus bisa memaknai atau menindak agar data outlier itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, bagian akhir dari video ini. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan atau yang diberikan tindakan terhadap data outlier itu, atau data pencilan itu? Nah, saya bedakan menjadi 3 ya. Jadi 3. Yang pertama adalah ya data berasal dari populasi yang berbeda. Nah, ketika data berasal dari populasi yang berbeda, ya mungkin ya salah satu alternatifnya bisa menghilangkan ya atau membuang data yang bukan berasal dari populasi tersebut. Nah, itu caranya ya. Ya bagaimana caranya? Ya mungkin nanti pada video-video lebih lanjut bisa dijelaskan atau pada paparan teks yang sudah kami siapkan. Yang kedua adalah error saat pengukuran atau pengumpulan data. Bagaimana yang harus dilakukan? Ya, mengoreksi data yang didapatkan atau mengulangi pengukuran data ya harus benar itu sehingga meminimalisir data outlier itu. Nah, itu yang terakhir yang ketiga varian natural data. Nah, jadi bagaimana tekniknya? Ya, transformasi data yang dapat dilakukan dengan ya logaritma natural atau akar kuadrat. Nah, jadi melakukan suatu transformasi data yang mungkin tidak akan saya jelaskan pada video ini. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut pada teks materi. Nah, untuk video ini saya ingin sharing kepada adik-adik, ingin fokus ada suatu topik yang jarang menjadi pusat perhatian namun itu penting, yaitu berkaitan dengan bagaimana memaknai data outlier atau data pencilan itu pada ukuran penyebaran data, khususnya pada varian. Ya, tentu ada kaitan dengan min, ukuran pemusatan data. Seperti itu pesan saya, ketika menemukan data outlier, jangan selalu menganggap data outlier atau data pencilan itu sebagai sesuatu yang buruk. Terima kasih, sampai jumpa pada video Pak Pasar selanjutnya.
Om Santi Santi Santi.